Jadi kalau kita pahami dari sudut pandang tasawuf, sesungguhnya perjalanan haji itu adalah secara fisik perjalanan menempuh jarak jauh menuju Makkah, ke Masjidil Haram, ke Ka'bah, tapi pada puncaknya dia adalah merupakan perjalanan ke dalam diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi mayamin. Amma ba'du, hari ini menjelang 10 Dzulhijjah, menjelang bulan haji, kita akan mengulas secara ringkas tentang ibadah haji, salah satu dari rukun Islam, dari sudut pandang tasawuf. Ya, kita tahu bahwa tasawuf adalah satu ilmu sekaligus praktek untuk kita bisa membersihkan hati kita agar kita mendapatkan akses kepada pengetahuan akan diri kita, dan dengan itu kita mengetahui hakikat atau asma, sifat, dan af'al atau ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kita ketahui, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man arafa nafsah faqad arafa rabbah." Siapa yang mengetahui atau mengenali dirinya, tentu dengan sebaik-baiknya, maka dia akan otomatis mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga terkait dengan sebuah hadis qudsi yang di dalamnya Allah mengatakan, "Langit dan bumi tak bisa menampungku," kata Allah SWT. Yang bisa menampungku adalah hati orang beriman. Ya. Nah, jadi dengan dua hadis ini kita memahami bahwa sesungguhnya segala hal yang terkait dengan kebenaran, hakikat keilahian, ya, semuanya itu ada di dalam hati manusia. Problemnya hanya seringkali kita kehilangan akses kepada pengetahuan yang ada di dalam hati kita karena hati kita kotor. Kotoran itulah yang menghalangi kita untuk bisa mendapatkan akses terkait semua ilmu tentang hakikat atau biasa disebut ma'rifah yang ada di dalam hati kita, yang sudah Allah tanamkan di dalam fitrah kita. Itu sebabnya Ibn Arabi dalam Futuhatul Makkiyah misalnya, sebelum dia menuliskan buku Futuhatul Makkiyah atau penyingkapan-penyingkapan yang terjadi di Makkah, itu diawali dengan saat ketika Ibn Arabi bertawaf, lalu dia melewati Hajar Aswad, ya, dan dia melihat bahwa Hajar Aswad itu seolah-olah tampil sebagai seorang anak muda, seorang fata, ya. Dan bertemunya tatapan matanya dengan tatapan mata anak muda atau fata ini kemudian menggerojokkan kepada dia ilham-ilham tentang pengetahuan-pengetahuan yang kemudian dia tuangkan dalam Futuhatul Makkiyah yang berjilid-jilid itu. Alauddaulah As-Simnani, seorang sufi yang hidup setelah Ibn Arabi, kemudian mengatakan bahwa fata atau anak muda yang dilihat menjelma dari Hajar Aswad, batu hitam yang dilewati dan ditatap oleh Ibn Arabi, itu sebetulnya tidak lain dan tidak bukan adalah diri sejatinya Ibn Arabi. Jadi seolah-olah itulah wujud spiritual, wujud ruhani atau hatinya Ibn Arabi, yang kemudian berkat akses Ibn Arabi kepada hatinya sendiri, dia mendapatkan semua pengetahuan yang kemudian menjadi bahan dari Al-Futuhatul Makkiyah yang begitu besar dan begitu penuh dengan ilmu itu. Apa yang saya sampaikan di awal ini sekaligus menunjukkan bahwa dilihat dari sisi lahiriah, perjalanan haji adalah perjalanan menuju rumah Allah. Kita pergi ke Makkah, ke Masjidil Haram, ke Ka'bah yang disebut sebagai
rumah Allah atau Baitullah. Tapi pada saat yang sama sesungguhnya itu perjalanan kembali kepada diri kita sendiri. Kisah Ibn Arabi itu dengan sangat menarik menggambarkan betapa Ibn Arabi pergi ke Makkah, bertawaf di Ka'bah, tapi di situ dia bertemu dengan dirinya sendiri yang menjadi sumber ilmu, hakikat kebenaran, dan menjadi petunjuk baik bagi Ibn Arabi maupun bagi orang-orang yang membaca buku Ibn Arabi tentang bagaimana seharusnya kita hidup dengan diri sejati kita. Karena itu manasik atau ibadah-ibadah yang kita lakukan di dalam perjalanan haji itu sebagaimana diungkapkan oleh Nasir Khusro, dikutip di dalam bukunya Ali Syariati tentang haji, diungkapkan juga oleh Imam Ja'far Shadiq, oleh Imam Ali Zainal Abidin di dalam dialognya dengan Shibli, ya. Semuanya itu menggambarkan persiapan-persiapan yang kita lakukan agar kita bisa kembali kepada diri sejati kita, ya. Misalnya tadi tawaf sudah kita gambarkan sebetulnya adalah suatu cara untuk kita berefleksi, ya, karena Ka'bah itu dikatakan posisinya tegak lurus dengan Baitul Ma'mur, tempat para malaikat bertawaf memuji nama Allah SWT, ya. Baitullah itu adalah tempat di bumi. Kemudian orang seperti Said Haidar Amuli yang berbicara tentang hakikat dari haji mengatakan bahwa sesungguhnya itu menggambarkan juga bahwa jasmani itu berada tegak lurus di bawah hati kita, ya. Sebagaimana Ka'bah itu di bawah pusat alam semesta atau bahkan pusat ciptaan Allah, tempat malaikat bertawaf, maka sudah seharusnya kita hidup berpusar pada hati kita, ya, bahwa apapun yang kita lakukan haruslah sesuatu yang bersumber, ya, bermula dan berakhir pada hati kita, ya. Itu tawaf, ya, di Ka'bah. Begitu juga misalnya sa'i, ya. Sa'i seperti digambarkan di dalam berbagai ajaran kaum sufi adalah perjalanan berlari di antara dua kutub, yaitu kutub khauf dan kutub roja. Nah, kita baru bisa hidup dengan baik kalau hidup kita manage, dikendalikan atau diorientasikan pada ketakutan atau khauf untuk melanggar perintah Allah, dan karena itu kehilangan akses kepada ridhonya, ya, dan juga roja, yaitu harapan akan ampunannya. Karena cinta Allah yang luar biasa kepada manusia, maka kita dalam segala kekurangan kita selalu berharap Allah SWT akan dengan welas asihnya mengampuni dosa-dosa kita, ya. Ada juga yang menafsirkan bahwa lari-lari di antara Safa dan Marwah itu adalah kita berlari dari satu bukit ma'rifah kepada bukit ma'rifah yang lain. Jadi dari satu jenis ilmu kepada ilmu yang lain, ya. Kemudian kita sebelumnya berihram. Ihram itu memakai sesuatu yang menjadi simbol bahwa sejak saat itu kita berniat untuk meninggalkan apa-apa yang haram. Kemudian wukuf di Arafah, ya. Arafah berasal dari kata Arafah ya'rifu, sama dengan akar kata ma'rifah, bahwa sebetulnya ketika kita berada di Arafah, kita diam, merenung, berkholwat, ya, untuk mendapatkan ma'rifah dari Allah SWT, pengetahuan tentang hakikat. Ketika kita misalnya melakukan jumrah atau melempari beberapa tugu yang melambangkan
syaitan misalnya, pada saat itu sebetulnya kita sedang melempari syaitan di dalam diri kita sendiri. Dalam diri kita juga ada syaitan, dikatakan dalam surat An-Nas ya, bahwa syaitan itu bisa dari jin dan dari manusia sendiri, dari diri kita sendiri. Nah, jadi kalau kita pahami dari sudut pandang tasawuf, sesungguhnya perjalanan haji itu adalah secara fisik perjalanan menempuh jarak jauh menuju Makkah, ke Masjidil Haram, ke Ka'bah, tapi pada puncaknya dia adalah merupakan perjalanan ke dalam diri kita, dan dalam proses perjalanan itu kita berusaha menuju ke hati kita, sumber ma'rifah, sumber kebaikan, sumber dorongan amal-amal soleh. Dengan dalam proses itu kita berusaha menghilangkan hambatan-hambatan yang di sepanjang jalan itu diciptakan oleh hawa nafsu kita. Sebelum saya tutup, saya akan membawakan kisah Imam Ja'far Shadiq dengan muridnya Abu Bashir. Suatu saat Imam Ja'far dan Abu Bashir bertawaf di Ka'bah, di Baitullah. Kemudian Imam Ja'far berkata kepada Abu Bashir, "Wahai Abu Bashir, tahukah kamu bahwa sebagian besar orang yang tawaf ini sebetulnya kera dan babi, bukan manusia?" Kemudian Abu Bashir mengatakan, "Ya Imam, tolong tunjukkan kepada saya." Kemudian Imam Ja'far mengusapkan tangannya ke muka Abu Bashir, dan tiba-tiba Abu Bashir melihat bahwa sebagian besar orang yang sedang tawaf itu adalah kera dan babi. Demikian juga Imam Ali Zainal Abidin pernah mengatakan bahwa di Arafah itu lebih banyak teriakan, raungan, gonggongan hewan ketimbang orang-orang yang bertalbiyah. Nah, kita tentu tidak ingin pergi jauh, menghabiskan energi, menghabiskan biaya, tapi kita pulang tanpa mendapatkan keberhasilan dari haji. Kita pulang dalam keadaan kita masih diri kita yang lama, dikuasai oleh hawa nafsu, dipenuhi dengan tindakan-tindakan yang melanggar keinginan Allah, ya. Tapi kita ingin berhaji dalam keadaan betul-betul kita berhasil lewat proses haji itu membersihkan hati kita, melawan hawa nafsu kita, sehingga kita sampai kepada diri sejati kita, dan dengan cara itu kita sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu saja sedikit sharing tentang ibadah haji dari sudut pandang tasawuf. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.